Ibunya jadinya anak saya nggak ada, Pak. Anak saya nggak ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dengan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tidak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan sebuah tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju, kita akan menjadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, speechless ya, apa yang mau dikatakan terhadap demo dan kemudian korban ini. Bergantung di mana kita berdiri. Bisa saja kesalahan ada di para pengunjuk rasa, tapi yang jelas korban meninggal ada di mereka.
Saya juga tidak yakin apakah almarhum Afan Kurniawan termasuk peserta demo pada waktu itu, atau dia ingin melakukan sesuatu, misalnya mengantar dan lain sebagainya sesuai dengan profesinya sebagai ojol. Tetapi memang selalu ada klaim dari petugas bahwa demo sudah mengarah pada anarkis. Saya kebetulan ada staf saya yang di lapangan bercerita bagaimana dalam tanda kutip sangarnya Brimob. Jadi seperti militer sengaja melakukan provokasi, bahkan film atau kejadian yang sudah diambil oleh staf saya itu disuruh dihapuskan, ya terpaksa dihapuskan. Jadi saudara sekalian, coba cek dua-duanya. Cek pertama adalah cek apa yang diinginkan rakyat dengan demo tersebut, instead of misalnya mengatakan bahwa demo ini ditunggangi pihak asing yang punya kekuatan dan lain sebagainya. Mereka yang mendemo tidak sadar kalau ada common concern, misalnya kesadaran itu kan sudah dari awal, karena pemerintah mungkin tidak bisa diharapkan. Tapi di sisi lain cek juga coba di aparat penegak keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut, apakah protap mereka dalam menangani demo itu sudah modern, sudah manusiawi, atau masih menggunakan old school, yaitu masih mengedepankan kekerasan. Dulu kan pernah ada demo di mana para Serikandi Polri yang maju untuk menenangkan demonstran, tapi kenapa ini tidak bisa dilakukan? Jadi dua-duanya harus mengevaluasi diri. Cuman masalahnya kalau masa demo kan nggak ada pemimpin langsungnya. Ya oke lah, barangkali ada pemimpin buruhnya, ada konfederasi serikat pekerjanya. Tetapi intinya adalah tetap saja pemerintah yang harus lebih dulu mawas diri, waspada, instead of mengatakan ada yang menunggangi dan lain sebagainya. Coba cek dulu, ya kan? Karena kemarahan rakyat kepada pemerintah penguasa ini kan kemarahan yang sudah berkali-kali. Hidup mewah yang mereka pertontonkan, misalnya ke hari raya kemerdekaan joget-joget, ya kan? Seolah tidak punya empati sama sekali. Padahal belum lagi korupsi di antara mereka, ngantet uang negara yang banyak. Jadi banyak soal yang kemudian harus kita pahami, ya. Tetapi saya tentu tidak bisa memberikan analisis lebih lanjut, ya, karena harus mendalami. Makanya agak hati-hati juga melihat atau menilai situasi ini. Hanya saya khawatir kalau kita tidak singgung sama sekali nanti dianggap bahwa tidak punya concern. Enggak. Saya sedang berpikir sebenarnya what happened, apa yang terjadi dengan bangsa ini setelah Prabowo Subianto bukan mengambil alih, dilantik sebagai presiden. Kok kesannya tidak ada perubahan yang signifikan dari cara kekuasaan mendekati pemerintah, atau sebaliknya masyarakat berharap apa kepada pemerintahan Prabowo Subianto? Karena masyarakat nggak bisa diberikan hanya janji-janji saja. Harusnya pemberantasan korupsi dilakukan betul. Menteri-menteri yang head on, ya, harusnya tidak dipertahankan, ya. Ada menteri yang kemudian minum wine atau whisky harga jutaan, ya, bahkan puluhan juta dan lain sebagainya. Oke, sahabat era sekalian, coba kita baca secara highlight, ya, judul-judul ini menarik. Prabowo _2 pemerintah akan jamin kehidupan keluarga Afan Kurniawan. Ada Anies Pramono, sederet tokoh melayat ke pemakaman Afan Kurniawan. Kemudian ya mudah-mudahan mereka Afan Kurniawan tidak dipolitisasi. Jadi saya yakin, ya, kalau mempolitisasi pemilu juga masih jauh. Justru itu menunjukkan bahwa concern itu memang ada, ya. Kalau menjelang pemilu kita nggak percaya ini sudah lewat pemilu, masih 4 tahun lagi, tetapi Anies toh sudah datang, ya. Kemudian pemeriksaan 7 anggota Brimob pelindas ojol disiarkan live, ya, ini tampangnya. Kemudian
Ada juga beredar rekaman video dari dalam mobil Rantis Brimob terdengar perintah tabrak. Kemudian ada tagar polisi pembunuh rakyat trending di X usai driver ojol dilindas mobil Brimob. Bahkan hari ini bilang demo aparat keparat ya. Yang menariknya ini Afan Kurniawan ini saudara sekalian, hari lahirnya sama dengan Roy Suryo dan hari kematian ibu saya 18 Juli ya. Kemudian sosok Afan tewas dilindas mobil Brimob, tulang punggung keluarga tinggal di kontrakan. Kemudian coba lihat, banyak sekali orang yang nggak mampu ya, jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Sementara pejabatnya hidup mewah, ya kan? Anggota DPR hidup mewah. Ada juga selingan Sahroni dicopot dari Komisi 3 usai viral kritik pendemo di DPR. Kemudian apa lagi ya? Ini Laskar Cinta Jokowi. Prabowo tak bisa jaga keamanan negara, lebih baik mundur. Wah, ini langsung ada serangan ya. Kemudian Ahmad Saroni dicopot dari pimpinan Komisi 3 DPR dari surat yang dia tanda tangan sendiri sebagai sekretaris ya. Afan meninggal dilindas Rantis, ICW sindir anggaran jumbo Polri. DPP API kecam keras anarkisme demo Jakarta, desa usut dalangnya. Kemudian ya itulah ya. Ini ada seruan aksi ya. Reformasi Polri mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk reformasi Polri ya. Ya, kemudian Prabowo instruksikan insiden ojol tewas diusut tuntas dan transparan. Anies hingga Rike sampaikan duka atas meninggalnya Afan Kurniawan. Anies Baswedan melayat ke rumah duka driver ojol korban yang merusuh, tangis keluarga pecah ya. TNI tenangkan masa demo di depan Mako Brimob Kuitang. Kemudian Brimob minta maaf ke masa aksi demo Kuitang, ramai disoraki. Ya, sebenarnya sekalian kita tidak tahu ya. Yang saya tahu, polisi itu adalah sipil bersenjata. Tapi kalau sudah Brimob atau Densus itu beda lagi karakternya. Karakternya seperti karakter militer saja. Ya, belum lagi bagaimana polisi menghadirkan dirinya. Ya, ada polisi dengan kekayaan luar biasa, ada polisi yang terlibat macam-macam narkoba dan lain sebagainya, sampai tingkat jenderal. Ada polisi yang membunuh teman atau anak bawahannya sendiri dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak pernah diselesaikan secara baik. Jadi ada soal api dalam sekam di polisian ini. Dan apakah yang bertanggung jawab seharusnya Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tidak lain adalah Kapolri? Ya harusnya. Ya, artinya Jenderal Sigit Listio gagal. Jadi jangan hanya mengorbankan anak buah dalam kasus seperti ini. Dia gagal karena kejadian itu di Jakarta, di tempat dia berkantor. Harusnya dihimbau untuk mundur atau diganti atau dipecat. Jadi Prabowo Subianto harus memberikan pembelajaran ya kepada Republik ini, kepada bangsa ini, bahwa kalau Anda gagal dalam membangun institusi dan institusi Anda cenderung tidak dipercaya, bahkan dimusuhi rakyat, Anda gagal. Jadi kegagalan polisi bukan hari ini saja. Kegagalan polisi itu sudah sejak lama digunakan oleh kekuasaan untuk mengkriminalkan orang-orang seperti Anton Permana dan lain sebagainya. Dan sekarang Roy Suryo dan lain sebagainya. Cobalah kembalikan polisi kepada marwahnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ya. Jangan alat untuk katakanlah membunuh masyarakat, na'udzubillah min dzalik, dan alat untuk mengkriminalkan masyarakat. Harus kembali kepada jati diri yang sesungguhnya polisi dimanapun, yaitu pelindung dan pengayom masyarakat. Yang diincar itu orang jahat, yang ditangkap itu orang jahat, bukan orang yang menyampaikan kritik atau pendapat. Saya tidak tahu ya, apakah polisi ataukah penguasa atau kekuasaan tidak memerintahkan bahwa yang Anda harus tangkap adalah koruptor, orang jahat, maling uang negara, penjamret, pembunuh dan lain sebagainya, tetapi bukan orang yang bersuara. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran ya bagi
kita semua. Sekali lagi RH Channel juga turut berduka atas meninggalnya Afan Kurniawan, tanggal yang saya nggak mungkin lupa ya. Tanggal lahirnya itu adalah tanggal 18 Juli ya, 2004 lahirnya. Itu hari kelahiran Roy Suryo dan hari kematian ibu saya ya. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan tabah serta mereka yang harus bertanggung jawab harus menerima dampaknya, dan tidak hanya pelaku di lapangan tetapi juga siapa yang memerintahkan, bagaimana rantai komandonya, bahkan lebih substantif lagi bagaimana sistem pendidikan di kepolisian tersebut, apakah masih berjiwa militeristik ataukah sudah humanis sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Belum lagi kalau kita bicara tentang integritas ya, korupsi dan lain sebagainya. Jadi kita bacakan ya. Dan don't touch me ya. Dan Subbrimob bilang itu tidak sengaja. Tolong analisisnya bang, apakah itu disengaja? Soalnya mobilnya sempat berhenti tapi gaspol lindes, dan itu harus dihukum pakai pasal KUHP yang mana? Gak usah kita berpikir KUHP dulu lah, berpikir siapa yang harus bertanggung jawab. Nggak ada yang sengaja, nggak sengaja. Orang nggak sengaja pun kalau bunuh orang ya, menyebabkan orang meninggal, harus ada yang bertanggung jawab. Kasus demo Afan ini yang paling membuat aku sedih, marah, muak, ngilu, geram, terharu jadi satu. Kemudian yang bertanggung jawab Kapolri karena ulah anggotanya. Kita meminta Kapolri dicopot. DPR yang tanggung jawab, sebaiknya Kapolri mengundurkan diri, kalau tidak Presiden Prabowo Subianto bisa segera memberhentikannya. Mana pimpinan pembunuhnya, habis APBN malah untuk membunuh. Kemudian DPR yang tanggung jawab, sebaiknya Kapolri mengundurkan diri. Mana pimpinan pembunuh? Oke, omong-omong mantan narapidana korupsi diberi penghargaan. Memang biasa apa yang melakukan Brimob melindas dengan sengaja melindas Afan. Kemudian pecat Kapolri, belum sadar sistem gagal. Prabowo omong-omong, Abah Anies melayat bahkan memimpin pemakaman Afan ya. Tunjukkan jati dirimu Pak Prabowo, singkirkan orang-orang sekelilingmu yang tidak patuh pada negara. Jangan waspada, jangan ikut agenda oligarki, goyang DPR, Prabowo turun, Fafa jadi presiden. Kita nggak bilang begitu dulu ya. Menurut Raffi Harun, apakah bisa dikenakan pasal pembunuhan atau hanya pasal kelalaian berkendara yang menyebabkan korban dengan ancaman maksimal 5 tahun? Saya harus lihat dulu ya, nggak bisa kemudian kita langsung memberikan judgment. Saya harus lihat dulu ya, apakah ada kesengajaan atau tidak. Ini kan judulnya adalah menghilangkan nyawa orang lain. Kalau kita bisa menghilangkan orang lain adalah dua hal. Apakah ini kelalaian, keterpaksaan, ya, keterdesakan, atau kesengajaan. Itu juga harus dipertimbangkan. Tapi dari awal juga harus dilihat motifnya. Misalnya motifnya perintah, misalnya ada yang mengatakan memang diperintah untuk lindas dan lain sebagainya, tabrak misalnya, kita akan cek. Jadi dengan satu rantai komando, tidak hanya pelaku di lapangannya. Kemudian siapa yang memerintahkan, atau unsur kesengajaan atau unsur darurat, tapi kenapa ya mobil rantis itu menerobos masuk ke lautan manusia ya? Geng Solo ada menyusup di barisan demo di DPR, wallahu a'lam ya, I don't know exactly. Udah ada yang mati satu ya, kali nggak dihapus DPR itu. Staf Raffi Harun yang di lapangan, apakah Pak Ogi karena tidak live saja biar tidak bisa dihapus, atau kalaupun dihapus bisa direstore nanti? I don't know exactly, nanti kita cek ya. Karena dari kemarin juga saya lagi ada acara ya, ILC malamnya, kemudian hari ini, kemudian termasuk mempersiapkan soal peluncuran buku ya, Roy Suryo kawan-kawan ya.
Kemudian Kapolri dan Kapolda Metro Jaya harus bertanggung jawab penuh dengan tindakan mengundurkan diri dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang RH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 korban, yang satu sudah meninggal dunia, yang kedua kaki patah pengemudi ojol. Jadi saudara sekalian, waktu saya tadi sholat Jumat ya, seseorang mengatakan bahwa salah seorang bernama Umar itu teman dia, masih di rumah sakit Pelni. Coba dicek juga ya, katanya. Jadi ada yang ada yang dikena juga, masuk rumah sakit, namanya Umar, di rumah sakit Pelni katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang RH. Kemudian hasil pemilih 5% presidennya joget gemoy, malah nular ke anggota DPR joget gemoy juga. Buat rakyat jangan salah pilih lagi ya. Ini saya tidak menganjurkan kita bicara tentang pemilihan presiden dulu ya. Ini kita bicara tentang sebuah duka anak manusia yang sekarang ini sedang terjadi. Ini yang dibilang Mulyono agenda besar, ingat sen kiri belok kanan. Kemudian Pak Prabowo saja pernah juga mengatakan demo ada yang menunggangi. Bukti nyata negara tidak baik-baik kalau masih ada pendemo. Ya, jadi gini, bisa jadi ada yang menunggangi dan lain sebagainya, tapi kok yang disalahkan penunggangnya? Harusnya kan introspeksi, kenapa mereka mau berdemo? Kan there must be something wrong in this country. Dan yang paling besar adalah soal ketimpangan ekonomi kan. Orang melihat bagaimana kemewahan dipertontonkan misalnya, sementara orang-orang yang hidup dengan kemiskinan itu kan berada di depan mata kita. Itu soalnya saudara sekalian ya. Kemudian pecat Kapolri dan menteri-menteri terima jangan Prabowo hoax omong-omong saja. Ya, itu saja saudara sekalian ya. Kami harus siap-siap karena ada peluncuran buku Jokowi's White Paper yang terpaksa diadakan di tempat yang lebih tertutup, tempat kecil saja ya, di sebuah rumah makan yang karena sebelumnya hotel yang diinginkan itu menolak, terkena intimidasi. Kita tidak tahu siapa yang mengintimidasi, yang jelas mereka menolak untuk diadakannya acara tersebut di tempat tersebut, sehingga hanya diadakan di tempat kecil dengan masa yang sangat terbatas. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cheers.